Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Selamat datang di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Pengadilan Agama Pangkalan Bun merupakan pengadilan tingkat pertama kelas 1B di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayahnya 10.759 km persegi. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun meliputi Kabupaten Kota Waringin Barat dibagi 6 kecamatan, yaitu Arut Utara, Arut Selatan, Kota Waringin Lama, Kumai, Pangkalan Banteng, dan Pangkalan Lada. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Perkawinan. Dalam perkawinan, wewenang pengadilan agama diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain 1. Izin poligami atau izin beristri lebih dari seorang. 2. Pencegahan perkawinan. 3. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. 4. Pembatalan perkawinan. 5. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri. 6. Perceraian karena talak. 7. Gugatan perceraian. 8. Penyelesaian harta bersama. 9. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. 10. Penguasaan anak atau hadana. 11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. 12. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak atau pengesahan anak atau pengangkatan anak. 13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. 14. Perwalian. 15. Pencabutan kekuasaan wali. 16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. 17. Ganti rugi terhadap wali atau pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. 18. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 19. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur. 20. Itsbat nikah atau pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 21. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. 22. Dispensasi kawin. 23. Wali adal. Alur mengajukan permohonan atau perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Pihak berperkara datang ke pengadilan memasuki ruang PTSP, menemui petugas informasi dan pengaduan untuk bertanya persyaratan pengajuan permohonan perkara yang akan diajukan. Setelah dijelaskan dan persyaratan dipenuhi, maka pihak berperkara dibantu untuk membuat permohonan atau gugatan oleh petugas pos bakum. Setelah selesai membuat permohonan, para pihak berperkara dipersilakan untuk mendaftarkan perkaranya yang akan dibantu oleh petugas pendaftaran perkara. Kemudian, dihitung uang panjar perkara oleh kasir. Setelah panjar dibayarkan ke rekening Bank BRI atas nama Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka para pihak secara otomatis sudah mendaftarkan perkaranya. Para pihak menunggu relas panggilan untuk sidang yang akan disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Biasanya 1 hingga 2 minggu relas panggilan akan diterima oleh pihak yang mendaftarkan perkaranya ke alamat para pihak. Tahapan persidangan. Upaya perdamaian. Pembacaan permohonan atau gugatan. Jawaban termohon atau tergugat. Replik pemohon atau penggugat. Duplik termohon atau tergugat. Pembuktian. Pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. Kesimpulan. Pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. Musyawarah majelis. Pembacaan putusan atau penetapan. Setelah perkara diputus,
pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum, perset, banding, dan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama menetapkan hari sidang ikrar talak, memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Kemudian, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. Untuk pengambilan salinan putusan dan akta cerai, dapat diambil pada petugas penyerahan produk pengadilan di PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0813 5052 5025 atau hubungi akun media sosial resmi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.